Coach. Hai. Iya, ini ada yang nanya nih Coach, dia kasih kasus dari pengalamannya dia di dalam grup WhatsApp. Kalau misalnya teman-teman mau join grup WhatsApp-nya, langsung aja klik di deskripsi ya. Oke Coach, nih dia tuh cerita kalau misalkan kadang tuh dia belum bisa negosiasi yang bagus karena software kan harganya lumayan mahal Ya. dan kadang mereka tuh tidak minat dengan software karena mahal gitu. Nah, saya sebelumnya juga ada pengguna software tersebut dan sebagai drafter. Kalau sekarang jadi sales, ternyata tidak mudah Coach. Kemarin saya salah ucap kalau misal customer tanya harga, jangan bilang diskon berapa persen. Kadang dia tuh suka down gitu Coach. Nah, terus dia mikir, aku salah apa ya? Gitu. Terus kayak jujur kalau misalkan kayak di teman-temannya tuh udah banyak closingnya, banyak PO yang masuk, tapi dia masih nol gitu Coach. Nah, itu sebenarnya ke mindsetnya dia kah atau gimana cara komunikasinya dia biar PO tuh ada gitu buat dia Coach? Kita bicara mengenai mana dulu nih, cara jualan software, aplikasi, gitu dulu ya. Oke, kalau tadi kan teknik negosiasi sebenarnya juga udah pernah dibahas di salah satu video saya, judulnya The 5 Golden Rule of Negosiasi. Tapi kayaknya videonya harusnya keluar pada saat ini tayang, atau malah mungkin ini tayang dulu baru videonya baru muncul. Oke, nanti kalau misalkan udah tayang bisa diinformasi. Iya, 5 Golden Rule of Negosiasi gitu ya. Nah, jadi tapi nggak apa-apa, kita buka juga. Yang pertama ketika kita mau jualan software ya. Sebenarnya kalau buat saya mau jual apapun caranya sama, nggak ada yang beda. Betul. Memang ada 2 jenis metode yang bisa dilakukan kalau jualan software. Metode pertama adalah metode kita mengkontak langsung ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa teknologi itu, aplikasi itu. Berarti riset dulu dong berarti. Riset dulu, kita riset. Riset tentang produknya, riset tentang bisnisnya, riset tentang kenapa orang itu harus beli, itu satu sisi. Di sisi lain ada istilah namanya, istilahnya freemium. Freemium? Free, gratis, mium, dari ambil kata premium. Jadi freemium kayak contoh, aplikasi contoh kayak model chatting AI. Dia ngasih Anda gratis untuk nyicipi dulu. Itu namanya freemium. Oke. Atau aplikasi bahasa Inggris. Dia kasih gratis 3 hari atau seminggu. Habis itu ngerasa berguna, baru ada langganan. Itu namanya freemium. Jadi dia ada masa percobaan. Selama waktu tertentu. Ya, freemium itu juga ada 2 macam. Freemium itu bisa masuk ke Play Store atau dia masuk ke anggaplah aplikasi website. Berarti ditaruh di website bisa di-download gratis. Atau ada satu cara. Silakan kontak ke tim konsultan kami. Kalau dia kontak ke tim konsultan kami, kita kasih software demonya. Tapi bedanya apa? Yang satu download tapi gelap siapa orangnya, yang satu download kita tahu siapa orang yang akan dituju. Clear ya? Jadi cara tahapnya udah clear ya? Nah, kita masuk nih. Kalau yang freemium kita udah nggak usah bahas ya, karena metode udah clear tuh. Tinggal bagaimana follow up-nya, cobaannya gratis dan sebagainya. Kan berarti kan tergantung dari produknya seberapa hebat produk itu. Betul. Kenapa saya bisa menjawab ini? Karena dulu saya pernah menjual aplikasi atau menjual website atau menjual tentang internet atau software aplikasi. Jadi saya ngerti cara ngelakuinnya. Nah, kalau zaman dulu apa yang saya lakukan? Yang jelas pertama pasti adalah kontak ke perusahaan-perusahaan yang saya tuju. Kontak ke perusahaan-perusahaan yang saya tuju, tinggal saya kontak, bicara sama mereka, dan bicaranya ketika berbicara ngomongnya tentang benefit dari produk itu, bukan tentang produk itu tentang apa. Misalnya contoh, saya kan nggak tahu di software apa nih, nggak jelas nih softwarenya. Katakanlah softwarenya adalah ERP atau enterprise software enterprise yang bisa dipakai sampai accounting system dan sebagainya. Jadi kita ngomongnya bukan halo selamat pagi saya dari PT ini yang menjual aplikasi ERP, tidak. Tapi dia harus mengambil kata-kata yang sering terjadi problem dalam software itu, yang kenapa software ini bisa selesaikan. Misalnya contoh, pernah nggak Anda lagi mau input data, tetapi software-nya crash? Atau pernah nggak Anda mau input sesuatu, tapi nggak customize tuh? Ya, atau contoh,
pernah nggak Anda mau bikin laporan akunting ketika mau mengeluarkan masalah payment, tapi formnya nggak ada? Formnya tidak dibuat. Jadi formnya ternyata, atau formnya ada, tapi nggak sesuai dengan punya perusahaan kita. Nah, itu berarti problemnya. Jadi tugas kita mencari apa problemnya software itu, yang apa problemnya orang-orang yang bisa dijawab pakai software itu. Oh, oke. Jadi sebenarnya tuh kita harus tahu dulu benefit dari produk ini. Betul. Terus kayak berarti problem yang sekiranya bisa tersolusikan dari benefit. Betul. Nah, ini saya kasih contoh. Dulu pernah ada yang chatting ke saya, orang mau ngejualan website tapi bentuknya template. Template? Ya, website template. Kayak bentuknya kayak WordPress gitu loh. WordPress dan semacamnya. Nah, dia bilang, Coach, gue nggak bisa jualan. Gue bingung gimana cara jualan. Gue cuma nanya, customer lo paling banyak apa? Pariwisata. Ya udah, kontak pariwisata. Terus cara ngomongnya apa ke pariwisata? Apa benefitnya aplikasi ini buat seorang pariwisata? Mempromosikan produk, mempromosikan acara tempat jauh-jauh jalan-jalan, sekalian tiketnya sama kita, kan gitu ya? Nah, itu yang ditawarkan. Dia coba, berhasil. Oh, berarti awal tahu dulu targetnya nih mau kemana, kita hubungi, kita tahu dulu benefitnya untuk kita tawarkan. Betul. Ya, sampai sini oke ya? Kita lanjut nih. Kita udah ketemu nih, kontak. Kita bilang kita mau ngobrol, ya, mau bicarakan mengenai itu. Nanti ada beberapa kata-kata hypnotic language pattern. Itu ada di salah satu buku, judulnya Exactly What to Say. Dan harusnya juga kayak kelihatannya pertemuan saya, ini dulu yang muncul baru bukunya kayaknya. Exactly What to Say. Itu keren banget. Itu hypnotic language pattern. Gimana caranya supaya orang tertarik sama produk kita. Jadi modelnya ngomong intinya di dalam Exactly What to Say, saya ngomong gini. Kebetulan saya ada satu buah produk, tapi saya nggak tahu sih produk ini cocok nggak buat Anda ya. Saya nggak tahu sih, karena produk ini nggak semua orang bisa gunakan. Atau saya punya produk bagus, tapi saya nggak tahu apakah Anda adalah orang yang tepat nggak memakai software ini. Nah, itu membuat orang jadi penasaran. Oh, gue sampai segitu nggak eligible-nya. Sampai itu pakai software, gue nggak pantas apa? Gue nggak layak apa? Nah, itu cara permainannya, gitu ya. Nah, jadi bikin janji temu kayak gitu. Nanti kalau Mama mau bicara tentang tekniknya bagaimana janji temu, harusnya ada videonya. Harusnya banyak banget. Kalau kita cari tentang cold call, banyak banget di channel kita. Bahkan pelatihannya ada ya. Cold call, apa judulnya? Cold call, mastery cold call. Ya, cold call mastery. Lanjut. Setelah sudah bikin janji temu, meeting dong, presentasi dong. Nah, ketika presentasi, jangan ngomong about us. Jangan ngomong tentang company dulu. Tapi ngomong tentang apa benefit yang bisa kita berikan kepada dia. Jadi benefit produk, manfaatnya apa. Kebanyakan kalau orang IT, ketika dia ngomong pertama kali, dia cuma cerita perusahaan kami berdiri sejak tahun berapa, punya aplikasi apa aja. Dia terus gitu ngomong sama client list. Sebenarnya enggak, kalau saya akan ngomong halaman pertama, saya langsung ngomong, apa problem Anda? Ada nggak problem ini di Anda? Inilah solusinya. Bisa disisipin juga nggak sih, Coach? Kayak misalkan nih, dia punya klien, terus sebelumnya tuh dia problemnya apa, kita ceritain, terus solusinya tuh dia pakai produk ini. Gitu. Kalau itu saya sebut namanya testimoni atau whitelist. Whitelist, Whitelist itu artinya laporan-laporan yang telah berhasil memakai aplikasi kita. Sampai sini oke ya? Sudah selesai dong? Kalau misalnya sudah selesai, ya kan ada dua pilihan. Mau langsung demo, mereka tes, sampai mereka cocok, baru follow up lagi berikutnya. Nah, kalau mengenai harga, kebanyakan kesalahan sales adalah ketika ditanya harganya berapa, dia langsung ngomong satu harga. Ini contoh ya, contoh. Misalkan kamu kasih tanya harganya berapa, kemudian saya sebut, terus kamu cuma jawab gini, oh gitu. Oke ya, kita praktekin ya, biar teman-teman dapat manfaat nih. Oke. Tanya. Harganya berapa, Pak? Harganya 15 juta. Oh gitu, oke. Bisa diskon lagi loh, Kak. Berapa? Bisa 12. Anggap sampai sini? Iya. Karena sales itu suka nggak suka gitu, dengar oh gitu nggak suka. Oh, jadi langsung nembak diskon ya? Langsung nembak diskon. Padahal di dalam buku yang pernah saya pernah bahas tentang 5 negotiation rules, bahwa salah satunya adalah jangan nembak langsung harga. Kalau dia nggak nanya, jangan pernah nyebut, jangan pernah ngomong. Oh,
Tapi kalau misalkan dari customer ya udah kayak berhenti, mungkin nggak tertarik, maksudnya kayak secara nolak harganya gitu? Makanya kalau saya nggak akan ngomong harga. Saya akan nanya dulu produknya sesuai nggak dengan kebutuhan Anda. Saya nggak akan ngomong harga, saya nanya cuma produknya sesuai nggak dengan kebutuhan Anda. Kalau ini sesuai, baru saya terusin. Betul. Saya kasih contoh. Tadi ada yang chatting sama saya lagi. Coach, ada pelatih, gue minta pelatihan dong. Pelatihan apa? Goal setting. Saya tahu ini dulu perusahaan asuransi orangnya. Tapi saya langsung ngomong, harga saya udah beda loh ya. Berapa? Harga gue segini. Dia jawab, bisa kurang nggak? Jangan ngomong kurang dulu, gue mau nanya kebutuhan lo apa. Saya nggak akan pancing. Apakah saya akan turunin? Nggak juga. Tapi yang penting adalah kebutuhannya saya cukupi dulu. Kebanyakan sales bilang, harga bisa kurang nggak? Oh bisa, ya kan Anda janji. Jangan janji. Iya benar. Ya nggak? Iya. Kebutuhannya dulu. Malah jadi kayak jor-jorannya di harga, bukan ibaratnya kita memberi solusi dari produknya. Makanya kan ada yang nelfon ke saya kalau mau nanya pada bilang, harganya berapa? Saya nggak bicara harga dulu, yang penting adalah produknya sesuai apa enggak dengan Anda. Saya nggak mau kepancing di sana. Yang penting kita jawab dulu kebutuhan. Begitu juga aplikasi. Aplikasi tuh, waduh kacau. Aplikasi tuh harganya ada yang bawah banget, ada yang atas banget. Iya. Jadi nggak bisa ketebak. Saya sebagai informasi ya, saya bocoran sedikit. Walaupun kita udah punya perusahaan training, saya pun pernah jual software. Dan harganya mahal. Miliar. Kok laku? Kok bisa? Jawabannya cuma sederhana. Intinya jangan ngomong dulu harga. Ngomong dulu kebutuhannya. Seenggaknya dari solusi yang kita berikan dari produk ini untuk kebutuhannya dia, senilai dengan yang dia keluarkan. Betul. Jadi masuk akal? Iya. Jadi kita nggak usah capek-capek, kita nggak usah apa-apa, tapi fokus ke kebutuhannya. Itulah sebenarnya cara jual software yang baik. Jadi kalau mama ditanya, jadi kita harus confident dulu, produk kita tuh bagus. Yang jadi masalah adalah sales tidak confident produknya bagus. Saya kasih contoh lagi. Anggaplah misalkan Anda tidak confident. Setahu saya kalau jual aplikasi, kamu jadi sales, biasanya ada yang namanya pre-sale. Pre-sale itu adalah seorang yang bantu kita yang punya kemampuan teknikal. Jadi, ketika kamu jualan, jangan ngomong harga dulu, kamu ngomong benefitnya, dia tertarik, kita atur meeting, ajak pre-sale. Nanti pre-sale yang ngomong. Nggak usah kita. Dari ibaratnya dari penjelasan benefit produknya ini juga akan berbicara kalau harganya pasti akan sekian nih. Gitu. Nanti pre-sale yang akan demo. Makanya kenapa banyak yang gagal bukan karena karena sales sudah keburu nafsu, dia berasumsi dia bisa bikin closing saat itu juga. Ya nggak mungkin. Software tuh nggak ada dalam sejarah bisa closing saat itu juga. Pengalaman saya, website paling cepat closing itu 1 bulan. 1 bulan sampai 2 bulan. Paling cepat. Jadi cara nanam saya modelnya beda kalau jualan software dulu. Jualan software. Jadi nanam hari ini untuk closing buat 3 bulan. Jadi nanam bulan depan untuk 3 bulan lagi. Berarti saya tinggal nanya, mau komisi berapa? Oh mau komisi sekian. Oh berarti mesti jual 4 aplikasi. Ya udah, tanam hari ini 3 bulan kemudian baru. Tapi kalau software makin mahal, nggak mungkin 3 bulan. Itu bisa 6 bulan, bisa sampai 1 tahun. Karena tergantung seberapa mahalnya tuh software. Iya. Pasti kalau misalkan itu banyak ada pertimbangannya juga. Banyak pertimbangan. Wah, menarik banget nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman juga mau join langsung di grup WhatsApp-nya, nanti bisa diskusi bareng Coach Arif, langsung aja klik di deskripsinya ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni. Saya mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.